Dia sering mengenakan topeng untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi bela diri. Di atas ring, gerakannya sangat lincah, kecepatan pukulannya secepat bayangan hantu, diam-diam namun ganas. Lawan yang bertarung dengannya pasti kalah di bawah pukulannya. Namanya pun langsung melambung tinggi, menjadi legenda di dunia bela diri. Ia dijuluki sebagai Raja Tinju Hantu. Final kejuaraan Raja Tinju kali ini, Raja Tinju Hantu juara. Rp20.000 untuk 1 menit. Karung pasir manusia kami hanya boleh menghindar di dalam lingkaran ini. Bisa melampiaskan amarah dan juga menyehatkan badan. Mama, aku mau memukul. Nak, tolong pukul perlahan saja ya. 1 menit selesai. Tuan, Anda sudah memukul selama 1 menit penuh. Biar saya coba. Bagaimana? Sudah kubilang seni bela diri ditambah pertunjukan jalanan. Menghasilkan uang kan? Memang menghasilkan uang. Ini adalah penghasilan pertamamu setelah kamu keluar dari penjara. Kedepannya, Bukankah ini Gunan, teman penjara kita? Setelah keluar dari penjara, dia malah datang kemari untuk jadi penghibur jalanan. Keluar dari penjara? Orang ini pernah di penjara? Apa kalian salah orang? Mana mungkin salah? Dia tinggal di sel sebelahku, makan, tidur, buang air besar selalu bersama. Cepat pergi. Cepat pergi. Jauhi orang seperti ini. Ayo pergi. Apa yang menarik dari orang seperti ini? Jangan cari masalah. Tolong. Lepaskan dia. cepat pergi, cepat pergi. Kau baik-baik saja. Dasar wanita sialan, sok ikut campur urusan orang lain. Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Gunan, aku tahu kau punya kemampuan hebat. Dengan keahlianmu itu, kenapa repot-repot tampil di jalanan? Lebih baik kau datang ke diskotekku dan jadi penjaganya. Dia sudah bertahun-tahun tidak naik ring, menjaga tempat, apa dia sanggup? Menurutku, lebih baik dia datang ke barku untuk menemani minum. Dia sama sekali tidak punya daya pikat menemani minum. Apa ada yang mau memilihnya? Kau tidak mengerti operasi bisnis ya? Aku akan memintanya menggabungkan menemani minum dan tinju, yaitu kung fu ditambah menemani minum. Pria-pria bejat itu pasti suka. Ide yang bagus sekali. Kungfu ditambah menemani minum, pasti menjanjikan. Aku hanya ingin bertinju. Bertinju? Apa yang kamu lakukan ini? Disebut bertinju? Ini namanya mengemis. Nanan, ayo kita pergi. Kita cari tempat lain untuk melanjutkan. Qianqian, kurasa aku tetap tidak cocok melakukan ini. Kamu merasa malu? Aku punya ide. Kita gabungkan kungfu dan yoga. Kungfu dan yoga? Benar, kungfu dan yoga. Pasti ada peluang sukses. Atau kita gabungkan kungfu dan sepak bola. Kungfu dan sepak bola pasti sangat sukses. Qianqian, aku masih ingin bertinju di atas ring. Tapi, kamu sudah dilarang bertanding seumur hidup. Kamu sudah keluar dari penjara selama bertahun-tahun. Sama sekali tidak punya penghasilan. Kamu sudah lama di penjara. Tulangmu pasti sudah berkarat, ya. Lihatlah dirimu, pukulanmu bahkan tidak bertenaga lagi. Bagaimana kamu mau melawan orang lain? Sudah, jangan berlatih lagi. Jika kamu tidak mau menjadi samsak manusia di masa depan, aku yang akan menghidupimu. Tidak, aku tetap harus mencari Guru Ye. Dia mungkin punya cara agar aku bisa kembali ke arena. Guru Ye.
Guru, meskipun kita terlilit utang dan tidak bisa menundanya lagi, tapi bagaimanapun juga, Anda tidak boleh ikut tinju gelap. Dasar si pincang. Kapan kau sialan akan membayar utangmu padaku? Kapan kau sialan akan membayar utangmu padaku? Aku baru saja mau mencari Anda untuk membicarakan masalah ini. Mengapa Anda datang sendiri? Kalau aku tidak datang, kau si pincang bisa kabur. Apa aku tidak rugi besar? Kau bertanding tinju sekali, dan utang antara kau dan aku akan lunas. Bagaimana? Jangan bercanda dengan kakiku ini untuk bertanding tinju. Apa aku tidak akan kehilangan nyawa? Sialan. Guru, Kau dulunya juga seorang juara tinju. Dan juga pelatih Mei Ying. Pasti ada orang yang akan bertaruh kau menang. Selama kau naik ke atas ring, aku mendapatkan uang. Utang antara kau dan aku, bukankah akan lunas? Begini saja, utangku padamu. Aku pasti akan mencari cara untuk membayarnya. Soal bertinju ini, lupakan saja dulu. Pergi kau. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena kau tidak mau bertinju, maka dalam waktu 3 hari, kau harus melunasi uang itu padaku. Untuk mencegah kau kabur, aku harus membuat kaki kananmu yang satu lagi tidak berfungsi. Cing. Hentikan. Guru, Kakak gadis kecil ini tidak mengerti apa-apa. Kakak, jangan salahkan dia ya. Sialan kau, semua serang dia. Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Aku tinju harimau, aku tinju elang, aku tinju belalang, aku tinju ular. Terima kasih atas kekalahannya. Terima kasih atas kekalahan ibumu. Cepat bangun. Anda. Master Mang, Berapa banyak uang yang mereka berutang padamu? angka ini Tidak perlu kembalian, pergi. baik. Gadis kecil, ku dengar kau bisa bertinju. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? 3 hari lagi ada pertandingan tinju bawah tanah. Kau hanya perlu bertanding sekali. Aku akan memberimu 200 juta rupiah. Bagaimana? Tenang saja. Aku Master Mang paling menjunjung tinggi kepercayaan. Aku tidak akan membohongimu. Master Mang, bagaimana mungkin gadis kecil ini bisa bertinju? Dia hanya belajar sedikit saja, hanya segini saja. Gadis kecil, setelah engkau memikirkannya, dia punya WeChat-ku, suruh dia hubungi aku. Apa-apaan kau ini? Guru, mengapa kau tidak membiarkan Xiaonan ikut pertandingan itu? Sudah 5 tahun, semua petinju di sasana kita sudah pergi, utang kita menumpuk banyak sekali. Xiaonan ikut pertandingan ini, aku rasa kita mungkin bisa menang. Toh kita sudah berutang sebegitu banyak, 1 juta rupiah ini tidak ada artinya. Guru, itu 2 miliar rupiah. Berapa? 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Aku tidak ingin Xiaonan ikut pertarungan tinju itu. Aku hanya tidak ingin dia mengikuti jejakku. 10 tahun yang lalu, saat aku bertarung dalam kejuaraan Raja Tinju, aku sudah menjadi juara. Kemudian, semakin banyak orang memintaku untuk bertinju. Sampai suatu saat, demi bayaran tampil yang sangat besar, aku pun ikut serta dalam pertarungan tinju ilegal. Dia membawa buku jari kuningan di dalam sarung tinju. Lecek. Pertarungan tinju bawah tanah tidak punya aturan. Bahkan Raja Tinju sekalipun kalau sudah sampai sana, akan menjadi tidak berguna. Ah, Xiaonan, pulang saja. Nanan? Tidak. Guru, saya mau bertarung. Anda pernah bilang, seorang petinju harus memiliki hati yang tak terkalahkan. Jika hati tak terkalahkan, maka pukulan pun tak terkalahkan. Baguslah.
kamu masih bisa mengingat kata-kata gurumu saat itu. Tapi, kamu sudah dipenjara selama 5 tahun. Apa tulangmu sudah berkarat? Kamu sudah 5 tahun di penjara. Pasti sudah karatan, kan? Bagaimana kamu bisa bertarung melawan orang lain lagi? Aku... Ayo, coba kulihat kemampuanmu. Apakah masih hebat seperti dulu? 1 pukulan, hancurkan botol ini, hantam sampai pecah. Guru, memecahkan botol itu terlalu mudah. Memecahkan botol itu tentu saja mudah. Kamu juga bisa melakukannya. Tentu saja, Syaratku adalah botolnya tidak boleh jatuh ke lantai. Hancurkan di tempat. kalau begitu, kecepatan pukulan ini harus secepat apa? Raja tinju hantu yang dulu bisa melakukannya. Tapi Gunan yang sekarang belum tentu bisa. Adik, bagaimana kamu bisa bertinju kalau kamu bahkan belum menyentuhnya? Guru, Anda tidak boleh mengingkari janji untuk membawa saya ikut tinju. Liar di bawah tanah, ayo. Guru, Jangan pukul dia, jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Pukulan yang bagus. Orang lumpuh itu, biar aku perkenalkan kepadamu, pemilik arena ini, Tuan Hu. Senang bertemu Anda. Tuan Hu, apa kabar? Teman lama rupanya, Raja Tinju Ye pernah bertanding di arena saya 10 tahun yang lalu. Kenapa? Adik Ye tidak menginginkan kaki Anda, yang satunya lagi ingin bertanding lagi? Semua itu salah saya. Saya masih muda dan kurang dewasa. Hari ini bukan saya yang bertinju, tapi dia. Master Mang, apakah Anda begitu terburu-buru mengirim uang kepada saya, mencari wanita untuk ikut bertanding? Apakah Anda punya uang pendaftaran? Saya akan meminjamkannya untuk kalian. Baik, terima kasih Tuan Hu. Anda. Nanan, Terima kasih. Banyak terima kasih. Kucing liar kecilku, aku ingin dia melawan kerbau mati. Aku tidak ingin melihat wanita muda ini keluar, hidup-hidup dari sini. Bagus. Berani membawa gadis kesayanganku kabur, aku pasti akan membiarkan Dasiniu bersenang-senang dengannya. Pertandingan arena berikutnya adalah antara Dasiniu melawan Gunan. kalian bercanda, ya? Nanan itu seorang gadis. Bagaimana mungkin dia bertanding melawan pria? Apa yang kalian lakukan? Gadis kecil, ini adalah gedung tinju bawah tanah. Begitu masuk gerbang ini, hidup dan mati adalah takdir. Mau membuat masalah di sini, pikirkan baik-baik, apakah otakmu cukup kuat? Jangan Tuan Hu. Dia masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Jangan hiraukan dia. Guru Ye. Ini adalah gedung tinju bawah tanah. Yang dipertandingkan adalah tinju ilegal tanpa aturan. Dasiniu melawan Gunan, pria menang taruhan 10-1, wanita menang taruhan 1-10, mulai bertaruh. Saya juga bertaruh. Kenapa lawannya seorang wanita? Meskipun singa betina yang datang, mustahil bisa mengalahkan Dasiniu. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang kalau begini? Taruh semua. Saya taruh semua. Sial, saya taruh semua untuk Dasiniu saja. Nanan, semangat. Semangat. Wah, tubuhnya benar-benar seksi. Sayang sekali. Kalau bukan karena hadiah, aku pasti akan bermain dulu lalu menghabisimu. Aku tidak tertarik dengan jarum sulammu. Apa katamu? Dasar jalang sialan. Lihat bagaimana aku akan menghajarmu sampai mati. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ini petarung baruku. Dia pernah menghancurkan seekor kerbau liar sampai mati dengan tangan kosong.
Jadi orang-orang memberinya julukan Dasiniu. Dasar pecundang, lemah sekali. Bahkan jika Mei Ying datang, mustahil dia bisa mengalahkan Dasiniu, apalagi wanita tak dikenal ini. Mei Ying pun tidak akan bisa. Karena semua petarung berlatih teknik bertarung, sementara Dasiniu berlatih gerakan terlarang. Gerakan terlarang? Semua petarung mempelajari semua teknik bertarung, tinju, sanda, jujitsu, Brazilian jiu-jitsu, muay thai, dan lain-lain. Semua ini memiliki larangan, yaitu apa yang biasa kita sebut sebagai pelanggaran di atas ring. Maksud Anda? Menginjak kaki, menyikut, memukul pelipis. Juga mencolok mata, menendang selangkangan, dan memukul bagian belakang kepala. Dan Dasiniu hanya berlatih gerakan terlarang. Sehebat apapun Gunan, dia belum pernah bertarung melawan petarung yang hanya berlatih gerakan terlarang. Pertandingan ini sepertinya akan kalah. Master Mang, karena dia adalah orang yang Anda bawa, bagaimana kalau kita bermain lebih besar? Biarkan mereka berdua menandatangani kontrak hidup dan mati. Jika ada yang meninggal, peluang taruhannya akan dikalikan 10 kali lipat. Bagaimana menurut Anda? Bagus. Karena Tuan Hu memiliki keinginan, maka aku akan menemanimu bermain. Aku bertaruh 20 miliar rupiah. Aku bertaruh wanita ini akan mati. Master Mang, orang itu kau yang bawa kemari, kau malah berharap dia mati? Tuan Hu, apa kau pikir aku tidak tahu trik kalian? Apa kau benar-benar mengira aku percaya gadis kecil ini bisa menang? Dasar orang tua. Kau membohongi kami. Seorang wanita bertanding melawan pria dan berharap menang, apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Aku memberimu uang, itu untuk membeli nyawa kalian. Kau? Sesuai dengan aturan arena tinju, setelah menandatangani kontrak hidup dan mati tidak berada di tanganmu. Gadis kecil, kau harus berpikir baik-baik setelah kontrak hidup dan mati ditandatangani. Tidak peduli pria atau wanita, pertarungan tidak akan berhenti sampai salah satu mati. Nanan, jangan tanda tangan, orang ini menggunakan gerakan yang semuanya melanggar aturan arena. Kalian hanya memikirkan kepentingan kalian sendiri. Kami bagi kalian hanyalah alat untuk mencapai keuntungan. Nanan, kita tidak usah bertanding lagi, ayo kita pergi. Kalian pikir arena ini bisa didatangi seenaknya dan pergi seenaknya? Tunggu sebentar. Sudahlah, jangan membuat keributan. Guru Ye, orang-orang ini membiarkan pria dan wanita bertarung dan semua yang digunakan adalah jurus terlarang. Sekarang mereka juga ingin menandatangani kontrak hidup dan mati. Ini jelas mengancam nyawa Nanan. Oh, Nyonya Besar Jiang, ini arena tinju bawah tanah. Tidak ada aturan, tidak peduli pria atau wanita, yang ada hanya kalah dan menang. Gunan, karena kau sudah menerima tantangan Dasiniu, kau tidak boleh melarikan diri di tengah jalan. Ini adalah aturan. Qianqian, terima kasih. Aku setuju menandatangani kontrak hidup dan mati. Nanan, tidak apa-apa. Apa wanita ini gila? Menandatangani kontrak hidup mati hanya akan berakhir jika salah satu meninggal. Jurus terlarang Dasiniu, setiap jurus mematikan. Dia seorang wanita, bukankah naik ke sana hanya mencari mati? Sekelompok pecundang yang hanya tahu menghisap darah, tidak tahu kemampuan diri, pantas saja dibunuh Dasiniu, memang setimpal. Bagaimanapun, uangku. Semuanya aku pertaruhkan pada Dasiniu. Semua yang kalah sebelumnya, aku akan mendapatkan semuanya kembali. Wanita di rumah mencuci pakaian, mengurus anak saja sudah mengeluh lelah, masih berani keluar bertarung dan membandingkan tinju dengan pria. Wanita memang tidak pantas menang. Di mata pria, wanita selalu lebih rendah dari mereka. Pria yang bisa menahan kesulitan, pria yang mencari nafkah. Kenapa wanita harus menjadi yang lemah, menjadi parasit yang hanya bisa bergantung pada pria, baru bisa bertahan hidup, atau mainan untuk pria melampiaskan hasrat? Prasangka di hati pria adalah gunung yang besar, tapi aku akan menghancurkannya. Nanan,
Bukan, wanita muda ini benar-benar bisa memukul mundur Dasiniu. Pasti pertandingan palsu ya. Aku sudah mempertaruhkan semua uang penjualan rumahku pada Dasiniu. Kau, jangan sampai kau kalah. Aku minjam uang dari rentenir dan mempertaruhkannya pada Dasiniu. Jika dia kalah, seluruh keluarga kami harus bunuh diri. Pertunjukan baru saja dimulai. Kau seorang wanita, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Kau pakai obat? Hanya pecundang sepertimu yang akan bergantung pada obat-obatan. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Dia malah menjambak rambut Nanan. Sungguh licik. Gawat. Bagian belakang kepala manusia adalah yang paling rentan. Begitu terkena pukulan, Kau berani menggigit? Memangnya kenapa kalau ku gigit? Bukankah kau bilang pertarungan tinju bawah tanah tidak ada aturan? Aku suka digigit olehmu, tapi sekarang aku akan mencabik-cabikmu. Jika situasi tidak menguntungkan, lakukan sedikit trik. Wanita ini harus mati. Aku akan mencabik-cabikmu. Coba saja. Jika kau berani, cabik-cabiklah aku. Ada apa ini? Hembusan tinju orang ini bisa merobek pakaian. tidak mungkin. Aku sudah mempelajari pertarungan seumur hidup, tidak pernah aku dengar hanya dengan hembusan tinju bisa merobek pakaian lawan. Pukulan dan tendangannya tajam seperti pisau. Bukan tajam seperti pisau, tapi di tinju dan tendangannya memang ada pisau. Sungguh licik, karena tidak bisa menang tanpa menggunakan trik terlarang. Dia menggunakan senjata tersembunyi. Wasit, dia menggunakan senjata tersembunyi. Kami mohon pertandingan dihentikan. Permintaan tidak valid. Arena pertarungan bawah tanah tidak memiliki aturan. Apapun boleh digunakan tanpa batasan. Kenapa begitu? Siapa suruh kalian tidak? Mempersiapkan senjata tersembunyi sebelumnya? Rasakan. Kau tidak tahu malu. Dasiniu, jangan bermain-main lagi. Segera selesaikan dia. Jangan sampai menghambatku memenangkan uang. Jangan terburu-buru, Tuan Hu. Apa serunya menyelesaikan dengan cepat? Lebih baik seperti yang kulakukan ini. Sedikit demi sedikit, merobek semua pakaiannya. Bukankah itu jauh lebih menarik? Menarik. Sangat menyenangkan. Kami ingin lihat pakaiannya. Bagaimana dirobek. Dasar kalian pria brengsek. Guru Ye, ini sama sekali bukan pertandingan, ini penghinaan. Aku akan mempermainkanmu sampai telanjang bulat, baru kubunuh kau. Sepertinya kau tidak tahu apa itu senjata tersembunyi. Tampaknya kau tidak tahu apa itu senjata tersembunyi. Apa? Dasar bodoh, senjata tersembunyi hanya akan efektif jika lawan tidak tahu keberadaannya, barulah ia bisa mengerahkan kekuatan maksimalnya. Kau sudah memberitahuku di mana letak senjata tersembunyi di tubuhmu. Senjata tersembunyi ini jadi tidak berguna, bukan? Jadi, tadi kau sengaja membiarkan aku merobek bajumu? Benar, aku membiarkanmu merobek pakaianku hanya untuk mengetahui pisau yang ada di tubuhmu. Kau sembunyikan di mana? Keji. Sudut pakaianku yang robek ini dijadikan senjata tersembunyi. Bagaimana menurutmu? Guru Ye, mereka keterlaluan. Cepat bantu dia, kalau tidak Nanan akan dalam bahaya. Dalam sejarah dunia tinju, jumlah petinju berbakat tak terhitung. Tetapi yang benar-benar bisa disebut raja, hanya ada satu, yaitu Mei Ying. 36 pertandingan, selalu menang dengan cepat. Dia mengalahkan setiap lawan dengan satu pukulan. Langsung menempuh jalan menuju takhta raja. Berdiri di atas ring, dia adalah satu-satunya raja. Kau membicarakan pertandingan resmi, ini adalah arena tinju bawah tanah. Ini berbeda. Lalu bagaimana? Dasar perempuan tak berguna. Tidak bisakah kau menjadi peliharaan yang diurus oleh pria, malah memilih datang untuk cari mati? Diam.
Nenek moyangmu menyuruhmu diam. Mana mungkin? Wanita ini begitu tangguh. Pertarungan ditentukan oleh kemampuan. Segala cara tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan absolut. Pertandingan. Ini aku mempertaruhkan semua hartaku, aku tidak boleh kalah. Lakukan. Apa yang kau katakan? Bukan apa-apa. Dasar wanita kotor, meskipun kau adalah Meiying yang bangkit kembali, kau menghalangi jalanku mencari uang, kau harus mati hari ini juga. Dia hanya seorang wanita kan? Sekuat apapun tinjumu, aku tetap bisa menghabisimu. Apa kau tahu apa itu pertarungan? Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, jika kau membunuhku, kau juga tidak akan bisa keluar dari arena tinju ini hidup-hidup. 13 tahun pelatihan, pengorbanan lebih dari 4.000 siang dan malam. Tinju yang dihasilkan dari semua itu, kau pikir akan kalah dari gerakan curangmu dan senjata rahasia yang tercela itu? Sialan kau. Ambil ini. Bukankah kau hebat? Coba tunjukkan kehebatanmu sekarang. Mengapa pria selalu ingin meremehkan wanita? Kau sombong merasa pria lebih unggul? Hari ini, aku akan mematahkan semua kesombonganmu. Nasib wanita adalah menjadi anjing bagi pria. Bagus sekali. Selesai. Dasiniu kalah. Apaan tuh mengalahkan sapi dengan tangan kosong? Menurutku dia cuma pecundang. Pecundang yang bahkan tidak bisa mengalahkan wanita. Kalah. Tamat sudah. Tamat sudah. Kita semua kalah. Dasiniu benar-benar kalah. Bahkan jika Meiying yang 5 tahun lalu datang, dia tidak mungkin menang. Dasar perempuan sialan. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Jika aku membiarkanmu hidup, aku harus melompat dari gedung. Ampuni aku. Aku tidak akan membunuhmu, tapi ingat, jangan pernah meremehkan wanita. Nanan, cepat menghindar. Ada apa ini? Siapa yang tidak ingin hidup lagi, berani-beraninya bikin ulah di wilayahku? Apa gunanya pukulanmu sekeras itu? Ini adalah rumah jagal, ini adalah obat bius yang disuntikkan pada sapi. Lihat bagaimana kau bisa menang sekarang. Nanan, ada apa denganmu? Jangan menakutiku, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tunggu, Dasar kalian bajingan, mau apa kalian? arena tinju punya aturan. Karena sudah menandatangani kontrak hidup atau mati, harus ada yang mati baru ini berakhir. Kalian menyerang Nanan dari luar arena? Ini bukan pertandingan, ini pembunuhan. Gadis kecil, aku sarankan kau tahu diri. Ini adalah arena tinju bawah tanah. Kontrak hidup atau mati ditandatangani Gunan secara sukarela. Hari ini harus ada yang mati, baru bisa pergi. Serang. Kalian tidak boleh sentuh Nanan. Gadis kecil, aku peringatkan engkau sekali, minggir. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Tidak akan. Aku beritahu kau, meskipun hari ini aku harus mati, aku tidak akan membiarkan Nanan naik kering lagi. Sialan, copot pakaiannya, biar aku lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Hentikan. Nanan, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kaulah yang menyuruh orang menggunakan cara keji seperti ini. Benar, memang aku. Kenapa? Kalau engkau tidak mati, bagaimana aku bisa menghasilkan uang? Kau curang. Dasar gadis kecil. Setelah menandatangani perjanjian hidup mati, nasib sudah ditentukan. Hari ini, kau dan dia harus ada satu yang mati. Barulah pertandingan ini bisa berakhir. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu yang tadi. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Sekarang menyesal, kan? Aku akan pastikan, cepat atau lambat aku akan menuntut perhitungan darimu. Dengan penampilanmu yang seperti itu, berbicara setelah kau bisa keluar hidup-hidup. Nanan, dengarkan aku. Kau pasti terkena. Suntikan bius sekarang. Kau tidak akan bisa melawan mereka. Ayo kita pergi. Qian Qian,
Lepaskan. Aku masih bisa bertahan. Tidak, hari ini aku tidak akan membiarkanmu naik ke atas panggung lagi. Kita pergi. Lanjutkan pertandingan atau mati. Kau. Hentikan. Hentikan. Tuan Hu, apa maksudmu? Master Mang, meskipun arena tinju bawah tanah ini tanpa aturan, tetapi di luar arena, menembakkan jarum bius ke arah petarung itu sedikit kelewatan ya. Mengapa kamu tidak sekalian saja membawa senapan mesin? Aku nyatakan, kontrak hidup mati dibatalkan. Pertandingan ini, siapa yang memukul hingga mati akan kalah? Tuan Hu, setelah tanda tangani kontrak hidup mati, nasib tidak bisa diubah. Hari ini bahkan jika kamu merobek kontrak hidup mati itu, dia harus melanjutkan pertandingan atau aku akan menghabisinya sekarang juga. Master Mang, aku tidak peduli bagaimana kamu bermain curang di luar sana, tetapi ini ada di wilayahku. Jika dia mati di sini, siapa lagi yang berani datang bertarung di sasana tinjuku nanti? Benar. Masalah hari ini, sampai di sini saja. Jika aku bilang tidak, aku, Tuan Hu, sudah berkecimpung di Donghai bertahun-tahun. Aku bukan orang yang bisa diremehkan. hal ini aku akan mengingatnya. Ini hadiah uang untuk pertandingan kali ini. Kalian pergilah. Aku akan bicara dengan Master Mang agar dia tidak mengganggu kalian. Tuan Hu, kamu sangat bermurah hati. Nanan, apakah sakit? Luka dan rasa sakit sekecil ini belum seberapa. Sudah aman, tidak ada apa-apa, dia tidak mengejar. Nanan, bagaimana keadaanmu? Luka-luka ini aku sudah terbiasa. Nanan, bisakah kamu tidak bertindak begitu bodoh lagi, hanya karena ingin bersaing dengan seorang pria, sampai melukai dirimu sendiri seperti ini? Apakah itu sepadan? Hari ini, aku hampir mengira kamu. Jangan menasihatinya lagi, tidak ada gunanya. Dia tidak akan mendengarkan. Dulu saat ia datang untuk belajar bela diri dariku, aku sudah menduga hari seperti ini akan datang, makanya aku tidak mau mengajarinya. Dia berdiri tegak di depan pintu sasana tinjuku. Selama 2 hari 1 malam loh. Aku... Dasar kamu ini. Jangan bergerak. Kian. Nanan, kenapa kamu? Ada apa? Luka kecil ini, aku baik-baik saja. Kenapa menangis? Dasar konyol. Nanan, apakah kamu masih ingat tempat ini? Tentu saja ingat. Ini adalah tempat saya memenangkan kejuaraan. Untuk apa kita ke sini? Apakah ada pertandingan? Tidak. Saya sudah membeli seluruh tempat ini. Membelinya, berapa banyak uang yang dihabiskan? Tidak mahal, hanya 100 miliar rupiah saja. 100 miliar rupiah? 100 Saja. miliar rupiah? Sasana tinju ini atas nama keluarga Xiao. Dengan begitu tidak ada yang tahu bahwa kalian ada di sini. Oh ya, Nanan, bukankah kamu suka bertinju? Sasana tinju ini anggap saja sebagai tempatmu berlatih dan tempat tinggal sementara. Tentu saja, yang paling penting, kamu akan memiliki pekerjaan yang normal mulai sekarang. Pekerjaan yang normal? Benar, pemilik sasana tinju dan pelatih sasana tinju. Tidak. Direktur Xiao, saya tidak bisa menerimanya. Terima. Kenapa tidak mau? Guru. Terimalah, Nanan, kalau bukan karena kamu, saya pasti sudah tiada. Hanya sebuah sasana tinju. Benar, Nanan, terima saja. Dengan begitu, kamu tidak perlu lagi tampil di jalanan. Baiklah. Terima kasih, Jegir. Saya akhirnya
memiliki sasana tinju milik saya sendiri. Oh ya, Nanan, meskipun tidak ada yang tahu kalian di sini, tetapi tetap harus berhati-hati. Zhang He selama beberapa tahun ini terus berusaha membalaskan dendam adiknya. Zhang He? Siapa dia? Nanan, orang yang tanpa sengaja kau bunuh 5 tahun. Lalu adalah adik tunggal Zhang He, yaitu Zhang Miao. Dia berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Kembalinya dia secara tiba-tiba ke Tiongkok pasti untuk membalas dendam atas adiknya. Qianqian, jangan takut, tidak ada yang bisa menyentuhku. Nanan, kau benar-benar tidak boleh berkonflik dengan mereka. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Zhang He sedang dicari-cari oleh pihak domestik. Menurutmu, apa dia bisa kembali ke Tiongkok? Itu bukan masalah. Mereka itu sudah bertahun-tahun berada di luar negeri, menyelundupkan barang melintasi perbatasan, menggunakan kontainer. Di depan mereka, itu hanyalah hiasan belaka. Guru, sejak kapan guru sudah di atas sana? Itu semua tidak penting. Aku sangat suka tempat ini. Udara di negara ini memang lebih baik sialan. Wanita itu sudah dikeluarkan? Sudah, bawahan sudah memastikannya. Dendam 5 tahun lalu, saatnya dibalaskan. Nanti di pertandingan, jangan sampai kamu melukai diri sendiri. Sudah tahu? Terlepas dari menang atau kalah, setelah naik ke ring, kamu harus tampil memukau. Aku akan memoleskan lipstik untukmu. Seperti ini, katupkan sebentar. Bagaimana cara mengatupkannya? Lihat aku. Qianqian, aku harus segera naik. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, seperti yang kamu katakan. Setelah naik ke ring, kamu harus memukau semua orang. Semangat. Semangat. Bagus. Semangat. Dasar bodoh. Sialan, kalah lagi. Nih. Terima kasih banyak, sponsor utama. Keahlian bertarungmu cukup bagus. Meskipun kau seorang wanita, tapi kau sangat kuat. Kalah darimu, aku terima. Nanan, kau hanya butuh 1 bulan untuk menguasai semua sasana tinju liar di Donghai. Sekarang, kau sudah diakui sebagai raja tinju wanita di sasana tinju liar. Tidak. Persis seperti Mei Ying dulu. Ada sedikit perbedaan. Mei Ying adalah raja tinju untuk kompetisi resmi, sementara aku sekarang hanya bisa berkuasa di tempat liar. Setiap pertandingan selalu tersembunyi dari publik. Nanan, besok ada pesta perayaan, aku sudah menyiapkan gaun super cantik untukmu. Menyiapkan gaun apa? Pakaianku yang ini sudah bagus. Pakaianmu ini, sudah ketinggalan zaman. Akan kucarikan untukmu. Ini? Coba aku lihat. Kenapa ini gaun? Aku tidak mau memakainya. Aku tidak pernah pakai gaun. Justru karena kau belum pernah memakainya, makanya kau harus mencobanya. Tidak mau. Memakai gaun terasa aneh sekali. Guru menyuruhku memakai gaun. Apanya yang aneh? Anak perempuan memang harus memakai gaun agar terlihat cantik. Aku setuju. Tapi... Jangan banyak tapi lagi, anggap saja kau memakainya untukku. Nanan, Zhang He sudah kembali ke negaranya. Apa? Aku mendapat kabar, Zhang He sekarang menguasai arena pertarungan bawah tanah terbesar di negara Kepulauan Selatan.
Dia menggunakan hadiah uang dalam jumlah besar untuk menarik petarung dari seluruh dunia untuk melakukan pertarungan maut. Selain itu, akhir-akhir ini dia merekrut petarung wanita untuk melakukan pertarungan maut yang menjurus ke arah asusila. Zhang He sekarang memberitahu semua preman di Donghai, dia menawarkan hadiah besar untuk mencari keberadaan Nanan. Kakak Xiao, lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan panik dulu, kalian bersembunyilah dulu dalam waktu dekat. Jangan bertinju lagi. Zhang He selalu masuk daftar buronan di negara ini. Tim patroli juga terus mengawasinya. Dia melakukan begitu banyak kejahatan besar yang keterlaluan. Saya yakin dia tidak akan bisa lolos lama. Aku suruh kalian mencari Gunan. Kalian malah membawa 3 gadis kecil sinting. Mau apa kalian? 3 teman pura-pura ini adalah teman satu sel Gunan. Mereka pasti tahu keberadaan Gunan. Aku tidak tahu. Aku tidak akrab dengan Gunan. Kau bohong besar. 2 hari lalu kau masih bilang, makan, tidur, dan buang air dengan Gunan selama bertahun-tahun. Tutup mulutmu. Benar-benar pantas disebut teman pura-pura sialan. Siapapun yang pertama memberitahu di mana Gunan, akan kubiarkan pergi. 2 sisanya, hidungnya akan dipotong. Aku tahu di mana Gunan. 2 hari lalu dia bertarung di pabriknya Tuan Hu dalam pertarungan ilegal. Tuan Hu, Ya, Master Mang juga ada di sana. Mereka pasti tahu. suruh kedua kakek ini tangkap dan bawa kemari. Siap. Kalau begitu sekarang Anda bisa melepaskan saya kan? Saya tidak perlu dipotong hidungnya lagi kan? Dasar wanita sialan. Hidung mereka bertiga, potong semuanya. Lanjutkan. Mau bicara atau tidak? Bos, orang ini benar-benar keras kepala. Dia tidak mau bicara apa-apa. Aku mendapat kabar, katanya orang yang membunuh Xiao Niao sempat bertanding. Tinju di sasana tinjumu. Iya. Lalu kenapa kalau iya? Beritahu aku di mana orangnya. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Mendekatlah, aku akan memberitahumu. Sialan. Brengsek. Katakan, di mana dia sialan. Zhang He, kekuatan besar tidak berarti di daerah kekuasaan orang lain. Kau mungkin kuat di luar negeri, tapi ini adalah Donghai. Kau menculikku tanpa alasan. Kau sudah membuat onar dan mengundang masalah. Kau tidak akan hidup lama. Sial. Mengundang masalah, mengundang masalah, mengundang masalah, mengundang masalah. Sialan. Brengsek, kubur dia. Zhang, bos besar Zhang, aku mohon lepaskan aku. Aku hanyalah orang biasa, bos besar Zhang. Wanita itu, aku menemukannya secara kebetulan. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia sekarang, bos besar Zhang. Syarat dia keluar dan hajar dia. Bos besar Zhang, bos besar Zhang, aku benar-benar tidak tahu di mana dia sekarang, bos besar Zhang. Bos besar Zhang. Jiang Qian, dalam waktu 1 jam, aku harus melihat orangnya. Ayo. Mengapa kamu selalu merasa gelisah? Gawat, Jiang Qian diculik oleh Zhang He. Apa yang mereka inginkan dengan menculik Jiang Qian? Dia menculik Jiang Qian hanya untuk memaksamu menunjukkan diri. Zhang He sekarang, demi balas dendam, sudah gila. Lepaskan, lepaskan. Mereka berani-beraninya melakukan ini pada Qian Qian. Aku akan menyelamatkannya. Jangan, Nanan. Mereka melakukan ini pada Jiang Qian justru untuk memaksamu datang. Jika kau pergi, bukankah itu berarti kau masuk perangkap mereka? Zhang He berkata, dia ingin Xiaonan datang dalam waktu setengah jam. Harus datang dan sendirian. Kalau tidak, dia akan membunuh Jiang Qian. Bagaimana sekarang? Di mana mereka sekarang? Aku akan pergi sekarang. Jangan, Nanan. Semua bawahan Zhang He adalah orang-orang nekat. Kau pergi sama saja menyerahkan nyawa. Ji Egir,
Aku harus pergi. Orang yang mereka cari adalah aku. Jika Qian Qian terluka, aku akan menyesal seumur hidup. Lanjutkan. Anjingku, obat yang mereka teliti ini sungguh sangat bagus. Tuan, suntikan obat ini pada tubuhnya dapat mengeraskan kulit dan jaringan ototnya. Dia tidak akan merasakan sakit, malah akan terasa sangat gembira. Apakah semua petarung bisa disuntik obat ini? Kecuali Sanggou yang memiliki kondisi fisik spesial, petarung lain yang kuberikan obat ini, jantungnya akan meledak sebelum 10 menit. 10 menit lumayan juga. 10 menit sudah cukup untuk memenangkan satu pertandingan. Satu orang mati memenangkan satu pertandingan, ini sangat berharga sekali. Benar, Tuan. Anda benar. Xiao Qian, Xiao Qian, bangunlah. Xiao Qian, Xiao Qian. Nanan, Nanan, Nanan. Kenapa kamu di sini? Cepat pergi. Ini jebakan yang Zhang He dan teman-temannya siapkan untukmu. Aku tidak akan pergi. Jika kita pergi bersama. Kamu menjadi incaran Zhang He karena aku. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Nanan, dengarkan aku. Kondisi lukamu belum pulih, mereka punya banyak orang, kamu bukan tandingan mereka. Selagi mereka belum tahu, cepat pergilah. Tidak bisa. Nanan, jangan banyak bicara. Terakhir kali, karena aku. Kamu rela berdiri di depanku meskipun harus kehilangan nyawa? Qian Qian, kali ini, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Jika kita harus meninggal, kita meninggal bersama. Kalian berempat, kalian juga yang melecehkan Xiao Qian kan? Qian Qian, aku akan membawamu pulang. Akulah yang membunuhnya. Jika kau ingin balas, dendam, datanglah padaku. Jika kau berani menyakiti Qian Qian, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ini, dasar wanita sialan ini belum mati. Kalian sekelompok orang tidak berguna, kenapa kalian masih berdiri terpaku? Serang dia, bunuh dia. Jika kalian tidak bisa membunuhnya, aku bersumpah akan membunuh kalian. Cepat, cepat lagi. Kalian, Bos, wanita muda ini terlalu kuat. Kita tidak membawa banyak orang hari ini. Mundur saja. Benar, bos. Dia terlalu ganas. Orang-orang kita tidak ada yang bertahan satu pukulan pun. Dasar wanita sialan, aku lepaskan kau hari ini. Soal Xiao Niao, kita akan selesaikan cepat atau lambat. Kita pergi. Qian Qian, aku akan membawamu pulang. Di sini. Xiaonan, sampah, babi bodoh, begitu banyak orang, bahkan tidak bisa mengalahkan satu wanita sialan. Aku membiayai kalian, apakah kalian semua hanya makan kotoran? Bagaimana perkembangan produksi obatnya? Tuan, kecuali Sanggou, kondisi fisik petarung lainnya tidak memenuhi standar. Setelah disuntikkan obat, mereka semua mati. Kalian semua benar-benar sampah. Segera rencana arena tinju bawah tanah laut timur harus segera dilaksanakan. Pergi semua petarung bersiap. Baik, Tuan. Dasar wanita jalang, kita harus segera menyelesaikan urusan ini. Dokter, bagaimana kondisi Jiang Qian? Pasien untuk sementara sudah melewati masa kritis. Tetapi, kerusakan otaknya benar-benar terlalu parah. Tubuhnya juga mengalami berbagai cedera akibat pemukulan. Sepertinya, dia akan sulit untuk sadar kembali seumur hidupnya. Dokter, apakah tidak ada cara lain? Kerusakan fungsi hati dan ginjalnya benar-benar terlalu serius. Kerusakan hati dan ginjal? Dokter, bisakah aku mendonorkan ginjalku untuknya? Atau mendonasikan hatiku untuknya? Bukankah sekarang hati dan ginjal semuanya bisa ditransplantasikan? Bukan seperti yang Anda pikirkan. Dengarkan saya, kerusakan fungsi hati dan ginjal dan transplantasi hati dan ginjal adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Katakan, apa solusinya? Tidak ada cara lain. Nak, anakku. Anakku, tenanglah. Anakku, putriku selalu baik selama separuh hidupnya. Dia tidak pernah terlibat konflik dengan siapapun.
Kenapa dia dipukuli sampai separah ini? Dokter, semua tabunganku ada di sini. Kumohon selamatkan Kian. Bibi, cepat bangun. Saya sangat mengerti perasaan Anda. Tetapi putri Anda, dia sudah berada dalam kondisi koma. Tentu saja, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya sadar. Namun, apakah dia bisa bangun atau tidak? Itu benar-benar tergantung pada individunya. Dokter, apakah uangnya tidak cukup? Jangan khawatir, saya bisa menjual rumah kami. Saya hanya punya satu putri ini, asalkan Anda bisa menyelamatkannya, berapapun biayanya akan saya berikan. Bibi, ini bukan masalah uang. Kepalanya mengalami cedera parah, mungkin seumur hidupnya dia tidak akan bisa sadar kembali. Seumur hidup tidak bisa sadar kembali? Siapa yang telah disinggung Kian? Siapa pelaku kejam ini sampai harus melukai sekejam ini? Xiaonan, kamu mau kemana? Balas dendam? Berhenti. Balas dendam? Lihat dirimu sendiri. Lukamu separah apa sekarang? Qianqian sudah menjadi pasien vegetatif. Kau pergi balas dendam. Lalu terjadi bahaya lagi. Apa kau tega padanya? Ya. Semua ini terjadi karena mereka datang mencariku. Kalian memintaku bersembunyi, aku menahan diri dan aku mengalah. Tapi hasilnya, teman baikku, sekarang dia menjadi pasien vegetatif. Jika aku tidak pergi, kali ini Kian, lain kali mungkin saja itu adalah Guru Ye, mungkin saja Jiegir, mungkin saja semua orang yang memiliki hubungan denganku. Nanan, lukamu juga sangat parah. Jika kau terluka lagi, kau tidak akan bisa bertinju seumur hidup. Jiegir, Zhang He tidak akan melepaskanku. Aku sudah menyeret Kian, aku tidak boleh menyeret kalian lagi. Kau pasti Xiaonan ya? Kian sering membicarakanmu. Bibi Jiang, maafkan aku. Akulah yang menyeret Kian, maafkan aku. Aku mengerti anak ini. Dia rela berjuang keras demi kau. Itu berarti kau pasti teman yang paling penting baginya. Dia pasti tidak ingin kau mengambil risiko lagi demi dia. Mengenai Kian, ini sudah takdirnya. Takdir? Bibi Jiang, dulu ada orang yang bilang padaku, diinjak-injak pria, menggantungkan hidup pada pria, itulah nasib seorang wanita. Tetapi, aku tidak percaya takdir. Baiklah, kau benar-benar ingin pergi ya. Aku tidak akan menahanmu. Guru Ye. Sebelum kau pergi, kembalilah ke sasana tinju dulu, dan kenakan pakaian yang kau pakai saat pertama kali naik ring. Kalahkan mereka, biar mereka tahu bahwa aku, murid Ye Liu Yun, sang raja tinju hantu, sudah kembali. Baik. Guru, kali ini saat aku pergi, aku membutuhkanmu. Guru, apa yang kau lakukan? Maafkan aku tidak bisa membiarkanmu pergi mati konyol. Guru Ye? Sebelum Zhang He mendapatkan hukuman yang setimpal, tetaplah di sini. Guru, Anda membohongi saya? Maafkan aku tidak bisa memikirkan cara lain untuk melindungimu. Tapi, jika Guru Ye melakukan ini, Lalu bagaimana? Biarkan dia keluar untuk mati? Direktur Xiao, bagaimana kalau Anda pergi membeli makanan? Aku akan berjaga di sini. Aku tidak mau makan. Keluarkan aku dari sini. Guru? Xiaonan, aku akan menemanimu untuk berjaga-jaga. Anda juga ikut? Meskipun kemampuanku tidak sebaik dirimu, tapi aku tidak akan menjadi penghalang. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, aku bisa membantumu. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak ingin adik seperguruan mati konyol. Jika harus mati, aku akan mati bersamamu. Ayo. Xiaonan, jangan. Xiaonan, janganlah. Jika aku memang harus mati, maka aku akan mati sendirian.
Xiaonan, buka pintunya. Xiaonan, Xiaonan. Kalian keenam anjing ini adalah petarung yang paling dihormati oleh bos kalian. Obat yang baru kuteliti ini, selama kalian bersedia menyuntikkannya, aku akan memberi kalian biaya penyelesaian sebesar ini. Uang sebanyak itu? Meskipun setelah obat ini disuntikkan, kalian hanya bisa hidup selama 10 menit, tapi 10 menit itu sudah cukup untuk memenangkan satu pertandingan. Saudara-saudara, selama kalian bersedia mati, keluarga kalian akan mendapatkan biaya penyelesaian yang tidak akan habis. Bagus. Jika ini benar-benar dapat meningkatkan daya tempurku sampai batas maksimal, bukankah aku akan menjadi kaya raya? Hahaha. Wang Caiku, terimalah tawarannya. Konyol. Menggunakan cara-cara kotor seperti ini lagi. Kalian adalah aib di dunia tinju. Ada yang berani bertarung melawanku? Hahaha, ternyata ada perempuan datang dan dia ingin menantang petarung kami. Menarik, biarkan si anak serigalaku yang membereskannya. Bagus sekali. Aku paling suka menonton pembantaian. Bukankah ini arena tinju ilegal? Apa kau berani menerima tantanganku? Tentu saja semua yang datang adalah tamu. Ingin bertinju, maka harus menerima aturan arena tinju. Begitu naik ke atas panggung, hidup atau mati adalah takdir. Jika kalah, harus menerima nasib. Nenek moyangmu ini sudah datang, jadi aku tidak pernah berpikir untuk kalah. Bos, apakah kita perlu mengirim seseorang untuk menanganinya? Dia ingin mati, biarkan saja dia mati. Menyiksa sampai mati, itu adalah tontonan terbaik di dunia. Serang, bunuh dia. Jangan bunuh dia terlalu cepat, harus disiksa, disiksa. Nenek moyangmu ini bahkan belum melakukan pemanasan. Satu pukulan langsung kalah. Gadis kecil ini benar-benar tangguh sekali. Sampah, benar-benar sampah. Orang yang memelihara anjing ini benar-benar tidak tahu menilai. Cantik. Satu pukulan mengalahkan musuh. Hebat. Biarkan Wang Caiku yang maju. Ya, beritahu Wang Caimu harus... Terlalu lemah. Lanjut. Yang berikutnya, maju. Biarkan Laifu kami yang maju. Bahkan, Laifu kami dihabisi hanya dalam satu gerakan. Hari ini, aku akan menghancurkan gelanggang tinjumu ini. Dasar wanita jalang. KO, menjatuhkan 6 petinju berturut-turut, semuanya di KO. Bagaimana bisa seorang wanita melakukan hal seperti itu? Petinju sejati. Dia adalah petinju sejati. Dia pasti sekuat. Wanita yang dipanggil Mei Ying itu. Tidak, dia adalah Mei Ying. 5 tahun lalu, Mei Ying tiba-tiba muncul 36 kali menang KO. Rekor ini dalam dunia pertarungan, tidak peduli pria atau wanita, mustahil ada yang bisa melakukannya. Jika dia benar-benar Mei Ying, maka dia tidak akan mungkin kalah. Aku tidak peduli siapa dia, hari ini dia harus tewas di sini. Pergi, biarkan anjing gila itu kemari. Siap. Dasar wanita jalang, urusan hari ini kita harus menyelesaikannya dengan baik. Bos, Sanggau menggunakan obat terbaru dari luar negeri. Dia tidak merasakan apa-apa meskipun ditikam pisau. Gadis kecil ini tidak mungkin menang. Apa kau perlu memberitahuku soal itu, sialan? Pergi. Dasar gadis busuk, selama kau bisa mengalahkannya, utang membunuh Xiao Niao, kita anggap selesai. Aku jamin, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi jika engkau kalah, urat kakimu akan kupotong,
dan aku akan melakukan apapun padamu. Kau sebaiknya menepati janjimu. Aku bisa merasakan bahwa kau sangat kuat, tapi aku tidak akan kalah. Aku tidak akan membiarkan temanku disakiti lagi karenaku. Wanita terlalu lemah. Menyerahlah sekarang. Lagi. Bagus, terlalu lemah. Wanita, kau bukan tandinganku. Mengakulah kalah. Dulu ada yang pernah bilang padaku, wanita seharusnya diinjak-injak oleh pria. Aku menolak menerimanya. Pria meremehkan kami, para wanita. Aku akan menginjak-injak pria. Siapapun yang berani melawanku, aku akan mengalahkannya. Ini. Menang lagi. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Sudah pakai obat paling canggih dari luar negeri, tapi masih saja terlempar kena satu pukulan. Bos, sepertinya begitu. Sialan. Aku sudah tahu. Tidak perlu diingatkan lagi. Aku menang. Kamu harus menepati janjimu. Jangan lagi mengganggu orang-orang di sekitarku. Sudah menghancurkan tempatku, dan kamu masih mau pergi. Semuanya pada kemana, sialan? Gadis kecil, hari ini kita akan selesaikan semua. Urusan lama dan baru. Zhang He, kamu tidak menepati janji. Aku bukan orang baik atau apa? Buat apa menepati janji, sialan? Serang dia. Hajar dia sampai babak belur, lalu kurung dia. Sialan, wanita sekuat ini pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Buku jari tanganku retak. Jika terus bertarung, aku juga tidak akan bertahan lama. Aku harus menerobos keluar. Ayo. Tuan, ramuan ini tidak hanya bisa membuat Sanggu mati rasa, bahkan jika dia kehilangan kesadaran, kita masih bisa mengendalikannya dengan remote control. Ini sangat menyenangkan. Ini sangat menyenangkan. Ini sangat menyenangkan. Ini sangat menyenangkan. Anjing gila. Itu bukankah sudah menjadi prajurit abadi? Benar, tuanku. Kalian semua iblis. Dasar wanita jalang, terimalah nasibmu. Menyerah sekarang, dan aku masih akan meninggalkan mayatmu utuh. Jika tinju kanan tidak bisa, aku masih punya tinju kiri. Nanan? Nanan? Nanan. Qianqian, apakah kamu sudah pulih? Belum, aku mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Maafkan aku. Akulah yang menyakitimu. Maafkan aku. Jangan bodoh, kita adalah saudari baik. Tapi, tahukah kamu? Aku menyuruhmu tampil di jalanan, aku menyuruhmu melakukan yoga kungfu, aku menyuruhmu berlatih sepak bola kungfu. Itu semua itu, agar kamu tidak lagi bertarung tinju ilegal. Aku tahu semua itu, tetapi impianku hanya bisa terwujud di atas ring. Tapi tinju ilegal bawah tanah, itu bukan ring. Qianqian, sebenarnya sejak kamu terluka, yang disebut impianku itu, semua sudah tidak penting lagi. Aku hanya ingin kamu sembuh. Maafkan aku hanya ingin kamu sembuh.
Aku juga ingin kamu cepat sembuh. Mungkin aku akan segera bertemu denganmu di surga. Jangan, kamu harus di sana, hidup dengan baik. Apa kau sudah gila? Apa kau sudah gila? Guru, Gila. jangan berkelahi, Guru. Kau sudah tidak waras ya. Aku tidak menyangka dia akan mengurungku di dalam rumah. Tingkahmu yang seperti ini bisa membunuhnya. Nanan diculik oleh Zhang He. Lihatlah. Seharusnya tidak begitu. Melihat kemampuan Xiaonan, meskipun Zhang He curang, dia tidak mungkin tidak bisa melarikan diri dari Sasana. Bagaimana dia bisa diculik? Aku juga tidak tahu. Sopir hanya melihat di luar Sasana, Nanan dibawa pergi oleh anak buah Zhang He. Tapi untuk situasi detailnya, sopir tidak berani mendekat. Mereka terlalu banyak orang. Halo, bagaimana situasinya? Baik, aku mengerti. Orangku bilang Zhang He mendapatkan obat baru di luar negeri yang akan membuat seseorang tidak merasakan sakit. Setelah bertarung 6 pertandingan berturut-turut, Nanan kalah dalam pertarungan melawan Sanggou. Sanggau? Sanggou pernah memenangkan 4 kali juara berturut-turut. Apalagi Sanggou yang sudah meminum obat, dia menjadi seperti binatang buas. Sanggau? Aku mengenalnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini adalah obat yang baru dikembangkan di luar negeri dan efeknya sangat mengerikan. Orang biasa sama sekali tidak akan bisa menang melawan anjing gila yang diberi obat itu. Tuan Linghu, bagaimana kabarmu? Bos besar Zhang, barang premium yang kau sebutkan, jangan sampai membuatku kecewa ya. Tenang saja, barangkali ini pasti akan membuatmu puas. Ada gadis kecil itu, aku jamin kau bisa mendapatkan banyak uang. Hanya saja, harga barang ini mungkin akan sedikit lebih tinggi. Bos besar Zhang, selama kualitas barangnya memuaskanku, uang itu bukan masalah. Tuan Linghu, kreativitasmu sungguh luar biasa. Kau bisa memikirkan bisnis tinju gelap dengan sedikit sensualitas. Sulit sekali untuk tidak kaya. Terima kasih atas pujianmu, Bos besar Zhang. Tinju gelap dengan sedikit sensualitas, itu artinya nafsu dan kekerasan. Ya, itu adalah bisnis S plus B. Benar, akhir-akhir ini SB pasti akan kaya. Kalau begitu, mari kita sering bekerja sama. Mulai sekarang, kita akan disebut combo SB. Namun, sesuai dengan aturan lama, sebelum menyerahkan uang, saya harus memeriksa barangnya dulu. Tuan Linghu, silakan. Silakan. Ayo kita pergi. Ikuti aku baik-baik. Cepat serang, kalau mereka sampai kabur, tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Serang. Hati-hati. Nona, Nona, Nona. Zhang He, kau pantas mati. Nona, jangan bergerak. Aku akan menghentikan pendarahanmu di sini. Dengarkan aku. Kalian pergilah. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Tidak, aku pasti akan menyelamatkan kalian. Dengarkan aku. Jika kalian membawaku, itu hanya akan menjadi beban. Pergilah. Cepat pergi. Tidak, aku tidak mau. Barangku, kalian masih ingin kabur, ya? Dasar kalian semua sampah, 5 barang saja tidak bisa kalian jaga. Zhang, bos besar Zhang, para gadis ini terlalu ganas. Kami, saudara-saudara yang menjaga di dalam, bahkan bersama-sama pun tidak bisa menghentikan mereka. Diam, kalau kau berani bicara omong kosong lagi, akan kubunuh engkau juga. Bos besar Zhang, barangmu belum terlatih dengan baik, lalu kau menjualnya padaku? Bukankah kau sedang menjebakku? Aku membelinya. Mereka setiap hari hanya berpikir untuk kabur. Bagaimana aku bisa menjalankan bisnis ini? Dasar wanita tak tahu diri ini lagi. Sekarang aku memberimu kesempatan, membuatmu berpakaian seksi, pergi bertarung, untuk dinikmati para pria. Kalian malah tidak menghargainya. Zhang He, berhenti bersikap munafik di sini. Aku sudah membunuh adikmu, bagaimana mungkin kau akan melepaskanku dengan mudah? Kau benar-benar berpikir aku peduli dengan nyawa adikku yang tidak berguna itu? Apa katamu? Itu karena aku punya sejumlah besar mata uang kripto yang kusimpan padanya, dan kata sandinya hanya dia yang tahu. Setelah dia meninggal, uang itu sama sekali tidak bisa ditarik. Jadi,
Aku tidak sedang membalas dendam untuk adikku yang tidak berguna itu. Aku membalas dendam untuk uang itu. Kau benar-benar psikopat yang tak termaafkan. Kau membuatku kehilangan uang itu, melukai anjing-anjing peliharaanku ini, dan masih ingin kabur membawa barangku. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Kau ingin kabur. Ya. Patahkan kaki semua orang. Aku pastikan mereka tidak akan bisa kabur seumur hidup mereka. Siapa yang berani menyentuh muridku? Siapa yang berani menyentuh adik seperguruanku? Guru, kakak seperguruan. Guru, kakak seperguruan. Kalian semua datang. Adik seperguruan, jangan khawatir. Hari ini kami ada di sini. Tak peduli itu Zhang He atau siapapun, dia tidak akan bisa menyakitimu. Benar. Dasinio, kau. Di pertandingan sebelumnya, kau telah membiarkan aku hidup. Sekarang kau dalam kesulitan, tentu saja aku wajib membantumu. Zhang He, kau menggunakan hadiah uang yang sangat besar untuk memikat wanita agar bertarung dalam pertandingan ilegal di negara kepulauan, penggalangan dana ilegal, perdagangan manusia. Tim inspeksi telah mendapatkan semua bukti-bukti tentangmu. Tunggu saja kematianmu. Tunggu saja kematianmu. Inspeksi, Zhang He, kau memintaku datang untuk memeriksa barang, ternyata malah mengundang tim inspeksi? Jika aku terseret masalahmu, kau juga tidak akan baik-baik saja. Dasar si gendut, kau tidak bisa melihat situasi ya. Kau hanya mengandalkan sampah-sampah ini, kalian ingin menangkapku. Serang mereka. Tim inspeksi datang. Cepat lari, lari, tim inspeksi datang. Cepat lari. Kalian, aku benar-benar memelihara sekelompok sampah. Beberapa orang ini yang tidak ada hubungannya denganmu, kau juga ingin membawa mereka pergi? Tidak bisa melindungi Xiao Qian adalah hal yang paling kusesali dalam hidupku. Aku tidak akan membiarkan temanku terluka lagi. Sekarang dia sangat membutuhkan transfusi darah. Kami membutuhkan kalian untuk mendonorkan darah. Saya saja. Ambil darah saya. Ambil darah saya. Ambil darah saya, ambil darah saya saja. Kalian sudah tidak makan selama beberapa hari? Biar kami saja. Berapa banyak orang lagi yang dibutuhkan untuk mendonorkan darah agar cukup? Setidaknya harus 4 atau 5 orang. Suster, kalau begitu, hitung saya juga. Tepat 4 orang dengan saya. Ambil sampai habis. Guru, Ambil. suster, saya masih bisa mendonorkan sedikit lagi. Jumlah transfusi darah setiap orang ada batasannya di rumah sakit. Bukan berarti kalian bisa mendonorkan sebanyak yang kalian mau, lalu mendonorkannya sebanyak itu. Kalau begitu saat ini, jumlah darah yang kami sediakan ini, apakah cukup untuknya? Pasien Jiang Qian sekarang juga sangat membutuhkan transfusi darah. Apa? Qian Qian, ambil darah saya. Ambil darah saya. Saya sudah bilang tadi, jumlah transfusi darah setiap orang sudah ada aturannya dari rumah sakit. Saya tidak peduli dengan hal itu lagi. Saya harus menyelamatkan Qian Qian. Cepat ambil darah saya, cepat. Ambil darah saya saja. Ambil darah saya saja. Ambil darah saya saja. Tidak bisa, kalian sudah dikurung begitu lama. Juga tidak makan selama beberapa hari. Kalian semua terlalu lemah. Jika kalian mendonorkan darah sekarang, saya khawatir. Tidak apa-apa. Kami sekarang sudah kenyang. Nyawa kami semua sudah kamu selamatkan. Apa artinya sedikit darah? Cepat ambil darahku saja. Menyelamatkan orang lebih penting. Ayo dokter, ambil darahku saja. Jika darah dari 3 orang, jumlahnya seharusnya cukup. Gunan. Nanan, kamu baru saja selesai bertanding, lalu mendonorkan darah lagi, bagaimana tubuhmu bisa menahannya? Aku baik-baik saja. Semuanya. Terima kasih. Xiaoxi, kamu sudah tidak apa-apa. Kenapa kalian belum pulang? Penyelamat kami belum sadar, bagaimana kami bisa pergi? Benar, itu dia. Baiklah, aku benar-benar baik-baik saja. Pulanglah kalian. Dasinio. Terima kasih. Sayangku, aku datang lagi. Tempat yang bagus, benar-benar tempat yang bagus. Kalian sudah terperangkap. Gadis kecil, aku lihat kalian mau lari kemana lagi. Serang. Zhang He, bagaimana kau tahu kami ada di sini? Ingin tahu? Memohon padaku dulu. Bos Zhang, urusan yang Bapak tugaskan sudah saya bereskan semua. Uang yang Bapak janjikan pada saya. Ternyata memang dia orangnya. Sudah kuduga kenapa kau begitu baik. Ternyata kau anjing yang suka menggigit. Mau uang? Ya.
Tenang saja. Aku juga tidak mau membiarkan anjing yang suka menggigit berkeliaran di dekatku. Gadis kecil, karena telah membunuh si kecil dan merusak urusanku, bayar dengan nyawamu. Monster ini sulit sekali aku hadapi. Kalian pergi duluan, biar aku yang menahannya. Tidak bisa, Nanan. Kondisimu sangat lemah sekarang. Kau jelas bukan tandingannya. Pergi. Orang yang mencari masalah, apa manusia dan monster, bisa saling melawan? Sampah, kalian semua terlalu lemah. Mereka semua baru saja selesai donor darah. Mana mungkin mereka punya tenaga untuk melawan monster ini? Biar aku, Xiaonan, bawa mereka pergi. Jangan pergi. Datang lagi satu sampah. Cukup, jangan berkelahi lagi. Zhang He, semua ini dimulai karena aku. Adikmu aku yang melukainya, tempatmu aku yang menghancurkannya, orang-orangmu juga aku yang memukulnya. Bukankah kau hanya menginginkan nyawaku? Gunain Ai berdiri di sini. Jika kau berani, ambil saja. Xiaonan, tidak. Jangan lakukan itu. Kau bukan lawannya. Lari. Gunan, lari. Dia itu monster, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Lari. Cepat lari. Teman-teman, ini adalah dendam antara aku dan dia. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Karena aku, Qianqian menjadi pasien koma. Karena aku, kalian semua menderita luka parah seperti ini, aku tidak bisa menyusahkan kalian lagi. Aturan arena tinju bawah tanah, setelah memasuki ring pertarungan, hidup dan mati tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Jika aku menang, jangan lagi menyulitkan mereka. Qianqian, aku ingat kau pernah berkata, di atas ring terlepas dari menang atau kalah, kau harus memukau semua orang. Wanita kotor, sudah di ujung tanduk masih saja angkuh. Aku ingin lihat bagaimana engkau menang. Bersikaplah brutal, langsung saja mutilasi. Terimalah nasibmu, sayang. Persetan dengan takdir, aku tidak akan pernah menyerah. Tidak menyerah, baiklah. Kalau begitu bersiaplah untuk disiksa sampai mati olehku. Panggung ring pertarungan adalah panggung hidupku. Aku tetap ingin bertinju di atas ring. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan teknik bertarungku guna melukai orang lain. Tetapi jika ada seseorang yang ingin menyakiti orang paling penting bagiku, Nanan, aku semangat! akan membuatnya hidup dalam penyesalan abadi. Aku tidak akan pernah menyerah. Nanan, berhentilah berkelahi. Ya, Xiaonan, jangan berkelahi lagi. Biar aku saja. Paling-paling cuma mati. Jika kalian ingin membunuh muridku, kalian harus melangkahi mayatku. Kami juga. Semuanya, terima kasih banyak. Tapi aku tidak ingin kalian terseret lagi. Tolong minggir. Ayo. Ayo lagi.
Betul, 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 betul. Bertarunglah seperti itu, bunuh dia, bunuh gadis kecil ini. Jika pertarungan terus seperti ini, dia sepenuhnya bunuh diri. Dia saat ini hanya menahan satu napas ini. Jika dia kehilangan semangat, dia pasti akan kalah. Bukan akan kalah, tapi akan mati. Tapi di arena tinju, Mei Ying adalah satu-satunya raja. Tidak ada yang bisa memenangkan pertandingan melawan Mei Ying. Itu karena lawan-lawan sebelumnya, semuanya adalah manusia. Sekarang Sanggoi telah berubah menjadi monster. Xiaonan sekuat apapun dia tetap manusia. Lalu, apakah kita hanya bisa melihat Gunan pergi untuk mati? Baku hantam akan menyebabkan kematian. Ayo. Xiaonan, baku hantam pasti akan mati. Ayo. Melawan secara langsung akan berakibat fatal. Kungfu plus Tai Chi bisa berhasil. Kian, kamu sudah bangun? Dokter, cepat. Dia sudah bangun. Pasiennya sudah sadar. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Ya, saya akan menelepon. Tinju plus Tai Chi bisa berhasil. Nanan, Jiang Qian sudah bangun? Benar-benar tidak berguna. Obat murahan macam apa yang dibuat? Menang, Xiaonan menang. Menang. Bos, bosan, perempuan ini bukan manusia biasa, bahkan Sanggoi yang menggunakan obat peningkat daya pun dikalahkan. Ayo kita segera kabur. Ayo pergi, bos. Selama ada kemauan, pasti ada jalan, bos. Diam, pergi. Menang. Kalian pikir, kalian sudah menang? Aku masih punya ini. Ini adalah obat yang sama seperti yang disuntikkan pada Sanggou. Setelah aku menyuntikkannya, kekuatan bertarungku akan meningkat belasan kali lipat. Kau pikir aku tidak tahu? Setelah orang biasa menyuntikkan cairan ini, tubuhnya akan hancur. Dalam waktu tidak sampai 10 menit, jantungnya akan meledak. Mungkin setelah kau menyuntikkannya, kau benar-benar bisa mengalahkan kami. Tapi, kau berani? Jangan berpura-pura kuat lagi. Kau hanyalah pecundang. Kau sama sekali tidak punya nyali itu. Sialan. Dasar perempuan brengsek. Aku catat kejadian hari ini, aku akan membereskannya denganmu nanti. Zhang He, kau tidak bisa kabur. Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak. Kau menipu orang untuk bertarung dalam pertarungan ilegal di negara, kepulauan, penahanan ilegal, dan perdagangan manusia. Zhang He, tunggu saja nasibmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nanan, selamat untukmu. Kau berhasil melakukannya. Setelah ini tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti orang yang engkau sayangi. Gunan. Adik seperguruanku, Tai Chi ini benar-benar luar biasa. Xiaonan, aku masih hidup. Nanan, kamu sudah bangun. Kian, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Bukankah aku melawan Zhang He dan aku memenangkan pertarungan itu? Kamu menang? Aku menang. Lalu, di mana Zhang He? Kurasa kamu tidak akan bisa bertemu dengannya lagi.
Guru, Tim inspeksi telah mengumpulkan semua bukti kejahatan Zhang He. Kali ini, dia pasti tidak akan bisa lolos dari jerat hukum. Ada kabar baik lagi yang ingin kuberitahukan padamu, karena kamu membantu tim inspeksi membongkar kasus organisasi kejahatan pertandingan tinju ilegal bawah tanah ini. Jadi, pihak penyelenggara pertemuan bela diri memutuskan untuk mencabut larangan bertandingmu. Mencabut larangan bertanding? benarkah? Tentu saja. Bagus. Nanan, Bagus sekali. kalau begitu kamu harus cepat sembuh ya. Cepat sembuh dan tunjukkan padaku kamu memakai rok.